Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi Sobat MTD. Pagi hari ini saya senang sekali karena saya sebagai host ataupun juga moderator dari Polling Podcast keliling dari MTD Media Channel. Karena sebelumnya podcast kita adalah dibawahi oleh Mas Bahri. Tapi karena kebetulan beliau hari ini sebagai pemateri ataupun juga sebagai bintang tamu kita, bisa bilang seperti itu. Ya, hari ini saya akan jadi moderator yang diundang dari Bisikin Bincang Asing Masa Kini. Baiklah Mas Bahri, hari ini kita kan bakalan bahas tentang aksi Indosiar Akademi Sahur Indonesia 2023. Namun sebelum itu bagaimana kabarnya Mas Bahri? Alhamdulillah ya sehat kok, karena baru kemarin ya nyampe di Malang ini. Alhamdulillah. Berarti ini istirahatnya nyampe hari apa nih Mas Bahri? Hari Selasa ya kalau nggak salah, hari Selasa nyampe. Hari Selasa, sekarang hari Kamis. Berarti Kamis. Baru hari kedua di Malang ya, setelah sekian lama di Jakarta di asrama Indosiar. Iya, karena di Jakarta itu sekitar 20 hari Riko. 20 hari. Kira-kira Jakarta panas atau bagaimana Mas? Ya kalau untuk Jakarta tertentu memang seperti Jakarta Pusat itu saya pernah ya ke sana. Hanya saja memang kalau untuk di Daan Bogor yang itu di Indosiar itu emang panas ya Riko, malah menyerupai di Surabaya. Tapi puasanya lancar ya Mas ya. Alhamdulillah lancar. Sobat ini bagaimana nih puasanya di hari ke-15? Semoga lancar terus ya Sobat. Harus lancar ya tentunya dari. Karena 15 lagi kita akan segera Idul Fitri ya teman. Idul Fitri betul. Oke Mas Bahri, hari ini kan kita angkat tema tentang aksi Indosiar. Tentunya kita bakalan bahas nih bersama Sobat MTD terkait dengan bagaimana perjalanan Mas Bahri mulai dari awal atau mungkin hidden story juga kita bahas nantinya. Mungkin boleh pertama kira-kira nih, dari mana sih Mas Bahri tahu tentang aksi Indosiar? Karena kan nggak semua orang terpapar tentang itu gitu. Ya, nah, jadi sekarang sedikit saya akan bercerita ya Riko. Nah, kebetulan ini juga lagi memakai seragam official. Bukan official tapi memang baju untuk brandingnya dari aksi ya. Jadi ini mungkin nggak seberapa harganya ya Riko, tapi untuk mendapatkan seragam ini sangat luar biasa perjuangannya. Pengalaman tentunya. Nah jadi bagaimana Mas ceritanya kok bisa tahu tentang aksi gitu? Karena kalau saya sendiri sebenarnya ikut aksi ini 2016 yang pertama kali. Jadi udah lama, waktu itu audisinya di Surabaya dan di Madura. Nah tapi waktu itu ya memang masih belajar ya Riko, dan waktu itu memang masih belum ada kesempatan untuk lolos seperti itu. Akhirnya ya udah gak apa-apa, tetap semangat ya, karena waktu itu yang penting kita berproses sampai akhirnya 2019 itu saya coba di UIN Malang di sini. Waktu berapa ya? Waktu masih maba, masih unyu-unyunya ya mahasiswa. Jadi waktu itu coba tampil lagi, gagal lagi Ringo kayak gitu, gagal lagi. Sampai akhirnya saya itu udah pasrah, udah gak mau ikut lagi gitu. Sampai detik udah kayak udahlah gitu ya. Ya udahlah, karena ada murid saya yang lolos aksi Indosiar tahun kemarin. Mungkin kau tahu ya? Sonip ya, Sonip. Sama Hakim dari Kediri. Nah, dua itu. Akhirnya ya meskipun saya belum pernah tampil di Indosiar, saya rasa mereka tampil itu udah jadi kebanggaan buat diri saya. Tapi yang perlu Riko ketahui, 2019 itu saya berdoa Riko, ya Allah semoga suatu saat nanti saya bisa tampil di panggung Indosiar. Gitu. Doa saya seperti itu, tampil di panggung Indosiar. 2022 doa itu terkabul. Doa terkabul karena kenapa? Karena Sony kan ada di Indosiar. Ya. Kebetulan Sony itu mengundang semua diundang yang panggung Indosiar ya. Panggung Indosiar saya sempat tampil tuh waktu itu. Tampil apa? Syarhil. Nah, ini juga orang Syarhil juga, mantap pastinya. Itu. Akhirnya saya mikir loh, iya ya ini doa saya kayak gitu ya. Cuma doa saya itu kurang spesifik. Meleset ya. Saya memang betul tampil di Indosiar, hanya saja sebagai undangan, bukan sebagai peserta. Ya udah disyukuri aja ya. Habis itu pulang, nyampe di sini doa lagi. Semoga nanti tampil di Indosiar jadi peserta. Nah, akhirnya tahun ini bisa berhasil jebol ke top 24 gitu Riko. Alhamdulillah bisa terbang ke Jakarta menikmati asrama Indosiar. Dan juga Riko yang perlu diketahui,
Mungkin Riko dari ini Mas Adjo Riko ini kan dari Padang ya, Padang Sumatera Barat. Sumatera Barat, dan kayaknya udah tahu kan rasanya naik pesawat. Pastilah. Nah, makanya saya sebenarnya dari kecil tuh ditanya sama guru, Bahri cita-citanya apa? Naik pesawat, Bu. Oh, gitunya Riko. Dan saya cita-cita. Jadi cita-cita lah cuma naik pesawat dia. Naik pesawat gratis. Saya yakin pasti suatu saat saya naik pesawat gratis. Dan itu terkabul juga. Berarti itu dibiayai full sama Indosiar atau bagaimana? Full dibiayai oleh Indosiar, berangkat dan perginya itu semuanya full. Saya gak keluar apa-apa, alhamdulillah. Hari kita ucapin terima kasih banyak juga buat Indosiar. Mantap, krunya bagus-bagus. Jadi ini masih belum terjawab nih Mas. Pertama kali banget tahu aksi ini dari mana? Apakah waktu kecil pernah nonton aksi Indosiar atau bagaimana nih kira-kira ceritanya? Iya, 2013 ya kalau nggak salah. Itu aksi pertama yang mana juaranya Ustadz Zaki Mubarok. Oh, masih ingat Mas? Masih ingat. Jadi waktu itu emang termotivasi, wah bisa nggak ya suatu saat di situ ya gitu. Tapi ya dengan usaha keras, jatuh bangun, ya alhamdulillah akhirnya lolos juga Riko. Seperti itu. Awalnya tahunnya 2013 itu masih ya MTS lah. Iya, saya masih SD itu Mas. Iya dong. Itu sudah lama banget, berarti sekarang 2023 udah 10 tahun yang lalu. Sudah 10 tahun. Memulainya di 2016. Betul. Itu sudah 7 tahun yang lalu ya Mas ya? 7 tahun ya. Jadi emang benar-benar istiqomah doa itu harus benar ya. Betul sekali. Kita nggak tahu kapan itu terjadi, kapan itu tercapai ya Mas ya. Yang penting kita usaha. Tapi saya rasa 7 tahun itu waktu yang sangat panjang loh Pak. Panjang banget ya, betul. Oke, kira-kira nih Mas, apa sih sebenarnya yang menjadi hal yang latar belakangnya atau mungkin motivasi Mas Bahri istiqomah untuk berdoa? Padahal kan kalau misalkan udah nyoba panggung Indosiar ya udah itu kan pengen lagi gitu. Ya, apa sih sebenarnya yang latar belakangnya gitu? Iya, betul yang dikatakan Riko. Sebenarnya ketika saya sudah tampil di Indosiar, saya rasa ya udahlah, nggak usah ngikut audisi lagi karena murid aja sampai terang. Ya. Hanya saja yang sebenarnya memotivasi saya ikut di tahun ini itu sebenarnya ada beberapa faktor, Riko. Yang pertama karena omongan orang, Riko. Maksudnya seperti ini. Karena kan orang-orang tahu kan kalau Sony itu adalah murid saya seperti itu. Dan pernah ada di suatu forum waktu itu saya diundang bareng nih sama Sony. Jadi waktu itu disebutin Sony full hati alumni aksi Indosiar dan ini ustadznya Muhammad Syaiful Bahri. Tapi belum ke Indosiar. Ada celetukan kayak gitu. Jokes negatif ya. Ya, jadi saya nanggapnya juga ya iya sih, saya memang belum pernah lolos ke aksi Indosiar, tapi dalam hati itu oke, mungkin tahun depan saya coba. Nah, sebenarnya dari celetukan orang tersebut saya jadi termotivasi untuk ikut seperti itu. Padahal sebelumnya saya udah gak mau ikut aksi Indosiar seperti itu. Nah, ini pentingnya Riko. Ketika mungkin itu adalah hal yang negatif, wah kita kok direndahkan, mungkin bahasa seperti itu ya. Kita harus bisa mengambil sisi positifnya. Jangan terlalu, wah saya kok dikatain gini, wah akhirnya down sendiri, tapi saya enggak. Oke, saya harus bisa. Akhirnya bisa, betul ya. Itu kejadiannya di tahun 2022 dan saya waktu itu, 2023 akan saya coba. Dan kira-kira 2022 itu acara apa Mas? Atau kapan itu Mas? Spill dikit gitu. Itu spesifiknya. Perkiraan akhir tahun 2022 ya. Di salah satu pondok pesantren lah intinya. Yang itu disaksikan oleh ratusan peserta gitu loh. Jadi mungkin lah kalau kita berdua di rumah kecil aja nggak apa-apa. Tapi kalau di depan umum kan beda konteksnya kan. Itu menjatuhkan biasanya sih. Nah makanya saya mungkin menjatuhkan, tapi saya ambil sisi positifnya aja. Oke, gak apa-apa. Gitu. Itu salah satu faktor utama. Pertama gimana nih Mas? Yang kedua, sebenarnya kan kalau ke aksi Indosiar itu kita harus punya ciri khas. Apa yang harus kita tonjolkan? Dan waktu itu saya kepikiran di aksi Indosiar itu belum pernah ada yang lolos ya. Yang lolos ke aksi Indosiar itu belum pernah ada yang menggunakan adat Madura. Nah, akhirnya saya nyoba cari
baju buat laporan seperti itu. Akhirnya saya mau nyewa ke ibunya murid saya, namanya Alamsa, nama ibunya Bu Rosa. Terima kasih Banyak merasa ya. Nah, Bu Rosa ini rencananya saya mau nyewa, tapi dibelikan ternyata sama beliau. Masya Allah. Nah, karena dibelikan nih berarti saya otomatis mau nggak mau ikut dong gitu. Padahal awalnya masih ragu tuh, mau ikut nggak ya ikut. Karena beliau belikan ya udah akhirnya saya pakai, terus tag video, kirim seperti itu. Nah sebenarnya ya itu karena dibelikan baju sih, jadi saya berpikirnya sebagai bentuk terima kasih saya, ya udah akhirnya saya tekadkan untuk ikut aksi seperti itu. Berikan buat anak Bismillah. Dan yang terakhir ketiga nih Riko, yaitu sebenarnya agar bisa syiar secara lebih luas sih. Bukan ingin terkenal, bukan ingin diketahui orang banyak, tapi dengan kita diketahui orang banyak itu akan memudahkan kita untuk syiar, bukan kan gitu kan Riko ya. Nah, memudahkan kita Orang akan lebih yakin gitu. Nah, seperti itu. Seperti itu sih. Jadi ada 3 hal yang membuat saya akhirnya yakin untuk ikut audisi aksi tahun ini. Ini paling saya notice yang pertama nih Mas. Kira-kira nih yang pertama ini Mas Bari sejak kapan kenal sama Sonif yang sudah jadi aksi Indonesia 2022 ini? Nah, kalau Sony itu saya mengajar di sekolahannya di MA Al Ittihad. Oh, berarti sebelum dia masuk kuliah udah kenal. Udah kenal lama. Karena dia belajar dai itu dari saya. Kalau belajar hitobah itu dari Mbak Nuria, belajar MSK itu dari Mbak Dede, dan ketika saya ngajar di sana baru dia belajar dai. Ya dari nol juga lah. Tapi bedanya dia tuh memang bejo anaknya. Bejo ini gimana nih Mas? Oh gak ya orang mau orang kandang. Beruntung gitu ya. Beruntung, beruntung. Dan apa ya, itu yang sebenarnya membuat dia lancar-lancar kayak itu mungkin bedanya dengan murid-murid saya yang lain. Dan selain itu sebenarnya good looking sih yang penting. Makanya banyak yang kemarin juga, apalagi ibu-ibu biasanya. Betul sekali. Nah kalau begitu Mas, kira-kira nih terkait dengan setelah daftar apa sih mulanya atau mungkin sekiranya awal cerita hingga lolos di aksi Indosiar? Ya, jadi berlanjut dari tadi itu kan ngirim video kan, ya udah saya buat video ya sebisanya saya udah dikirim, hanya saya diem ikut, Riko. Kenapa kok diem? Saya khawatir murid-murid saya marah. Loh ini Ustadz kok ikut? Nah, mereka kan jadi down kayak gitu kan, ya udah saya diem aja untuk ikut. Saya publikasikan ketika udah mulai ada kode saya lolos kayak gitu. Kan tahap pertama tuh ngirim video, video. Dan selanjutnya dihubungi sama pihak Indosiar bahwasannya lolos ke tahap kedua. Nah, tahap kedua ini adalah wawancara. Jadi kita diwawancara tuh, kita mempunyai kelebihan apa aja, aktivitas sehari-hari apa, diceritakan semua, jangan ditutup-tutupin, karena itu yang nanti diangkat oleh Indosiar seperti itu. Kan kita di Indosiar tuh bukan sekedar dakwah, tapi juga entertain juga ya. Jadi 50 entertain, 50% itu adalah kita tausiah. Kita harus bisa memadukan kedua hal tersebut. Komparasi keduanya ya. Betul. Jadi tahap kedua udah nih Riko. Tahap pertama itu yang ikut, yang saya dengar informasi kemarin sekitar 3.500. Tahap pertama online. Habis itu tahap kedua yang saya ketahui itu sekitar 300-an peserta. Banyak banget yang Banyak banget. terpotong ya. Ya, karena itu online, jadi semua daerah di Indonesia bisa mengikutinya dengan mudah. Dan selanjutnya dari tahap 2 ini kita menunggu dihubungi sama pihak Indosiar, dihubungi kan, ya udah nunggu lah. Pasti agak deg-degan Mas ya. Nah iya, karena nunggunya juga agak lama. Jadi ini lolos apa enggak ya pasrah lah saya. Dan juga nggak kepikiran sih. Ya udah kayak saya menjalankan aktivitas saya seperti biasanya. Sampai waktu itu tanggal 1 Maret saya masih ingat banget. Ketika saya lihat timnas Indonesia waktu itu lagi main, lagi lawan apa saya lupa, dan itu kalah
Biasa lah ya. Kalah, akhirnya saya males lah nonton timnas kan, kecewa kayak gitu. Ya udah tak matiin laptop, tiduran, ada telepon. Telepon dari Nah masih nggak tahu nih nomor baru kayak gitu ya, tak angkat. Betul ini dengan Muhammad Syaiful Bahri, iya betul. Selamat Anda lolos menjadi top 24 yang akan tampil di Indosiar. itu jam berapa, Mas? Jam berapa malam? Itu sekitar jam 9 malam. Oke. Nah jadi saya tuh merinding gitu. Ini bener apa tidak gitu ya? Bener apa tidak? Setelah ini bener apa tidak? Dan gitu kan saya ngomong ke pihak Indosiar. Kalau gak percaya silakan tanyakan ke Sony atau Hakim. Nama saya ini. Saya tanyakan ke Sony. Iya ini bener namanya. Berarti bener. Aduh itu saya langsung netes air mata. Bahagia, senang, itu luar biasa. Bisa agak getar dikit nih Mas tinggal ceritanya Mas. Itu Iko. Dan itu posisi lagi di mana waktu itu Mas? Apakah lagi rame atau lagi sendiri atau bagaimana? Lagi sendiri waktu di kamar. Karena kan di kamar juga ada biasanya saya juga buat konten kan di kamar, ada komputer kayak gitu. Jadi habis ngedit, habis lihat timnas itu saya tiduran, istirahat. Tapi ternyata itu sudah ada kabar baik gitu. Kira-kira waktu dan terima kabar seperti itu siapa yang kabari pertama kali Mas? Yang dihubungi atau mungkin kemana? Bercerita dulu gitu yang tahu. Iya, yang pertama kali sih tentunya keluarga di rumah, yaitu kakak saya kan. Karena kan kebetulan saya udah gak ada orang tua kan, dua-duanya udah gak ada. Jadi kakak saya yang pertama saya hubungin seperti itu ya. Alhamdulillah seperti itu akhirnya bisa lolos ke aksi Indosiar. Cuma saya mikirnya gini Riko, coba aja ibu dan bapak saya itu masih ada gitu. Pasti dipantengin tiap malam itu Indosiar. Iya. Karena gini Riko, ibu saya itu kan lugunya itu dulu ada video saya itu di YouTube. Video saya di YouTube. Dilihat loh, ini anak siapa? Ya kan anaknya sendiri, loh kok ganteng banget, kayak gitu. Itu baru di YouTube. Kalau misalkan lihat di Indosiar, wah dikira siapa saya Allah. Dan jadi makin wah gitu kan gitu. Cuma ya di sisi lain insya Allah mungkin di alam sana orang tua pasti bangga ya. Amin. Nah kira-kira nih Mas, kalau berbicara tentang sudah jadi peserta aksi ya, pasti setiap peserta itu sudah punya target juga pastinya. Nah, kalau Mas Bahri sendiri kira-kira target waktu jadi peserta top 24 aksi Indosiar apa nih? Iya, ini juga yang sebenarnya menjadi beban bagi saya ya gitu. Salah satunya memang mempunyai gelar aksi ini nggak udah gitu loh. Karena apa? Karena ketika kita diamanai gelar aksi, kita disuruh ceramah, suruh apa itu berat, kita harus siap loh. Di sisi lain saya juga murid saya Sony itu kan udah top 6 kan. Jadi orang-orang ekspektasi tinggi. Jadi misalkan wah ini muridnya aja top 6 apalagi gurunya. Nah gitu akhirnya ya kayak berat juga kayak gitu ya. Dan apa ya kalau untuk target di aksi ini top 24 nih saya sangat bersyukur sekali Ringo, sangat bersyukur. Jadi untuk di aksi target saya sebenarnya nggak muluk-muluk sih. Yang penting saya bisa mempersiapkan yang sebisa saya, semampu saya tampilkan. Masalah nanti hasilnya mungkin gagal ya nggak apa-apa, mungkin berhasil ya berarti itu bonus kayak gitu Riko. Jadi bukan ke hasilnya itu sih, bukan hasil di Indosiar, tapi saya lebih ke apa yang saya dapatkan dari sana, ilmunya. Dan ketika nanti saya kembali lagi ke masyarakat, saya bisa mengamalkan ilmu dan bisa lebih bermanfaat secara lebih luas. Lebih ke itu sih. Jadi bukan lebih ke kompetitifnya, tapi setelah dari itu beneficialnya. Betul sekali. Jangka panjangnya juga. Jangka panjangnya betul Riko. Karena di kompetisi-kompetisi yang ada di TV, entah itu lomba apapun, juara satu itu tidak bisa menjamin kesuksesan. Tidak bisa menjamin. Meskipun juara satu gitu, tapi yang juara 3 itu malah juara 3 atau top berapa top 6 itu malah lebih dibutuhkan masyarakat. Kenapa kok bisa dibutuhkan masyarakat? Ya mungkin kita
bisa lebih ikhlas dalam ceramah atau lain sebagainya, bisa lebih tulus dalam mengabdi seperti itu. Jadi ini tidak mutlak sebenarnya Riko, maksudnya ya benar ada juga yang juara satu itu yang memang oke, tapi juara satu itu tidak menjamin sebuah kesuksesan seseorang. Bukanlah indikator utama. Bukan indikator utama seperti itu. Betul. Lah kira-kira nih Mas, karena Mas Baris sudah mencoba panggung Indosiar ya dan bercengkrama dengan seluruh peserta, Artis-artis adalah Irfan Hakim ya. Nah kira-kira nih apa sih sekiranya strategi yang bisa diatur mungkin buat Sobat MTD yang sekiranya tahun depan nih mau nyoba apply, mencoba daftar di 2024, apa sih strategi yang bisa disiapkan dari jauh-jauh hari untuk bisa ikut aksi Indosiar 2024 nanti? Ya sebenarnya untuk menjawab hal ini saya jawab secara garis besar Riko. Jadi kalau mau pertanyaan lebih general lainnya, ada yang Instagram ya? Nah, bukan gitu, tapi nanti kalau mau yang lebih detail, insya Allah nanti akan ada forumnya sendiri. Iya, nanti ke teman-teman ya. Mungkin entah nanti saya mengadakan seminar seperti itu kan bisa nanti kita sharing-sharing tips yang itu sebenarnya tidak bisa dipublikasikan untuk semua orang karena kan bersifat privasi kayak gitu ya, biar mungkin nanti teman-teman yang mau ikut tipsnya biar lolos apa aja sih nanti akan ada di situ. Tapi secara garis besar intinya kita tuh harus punya ciri khas gitu loh. Ciri khas apa yang bisa kita tonjolkan, karena kemarin kan saya bingung kan apa yang bisa saya tonjolkan dari saya. Ya udah karena saya meskipun saya tinggal di Jawa, tetapi saya orang Madura, ya udah mungkin Madura ini yang bisa saya angkat. Ya udah akhirnya kan jadi pertimbangan kan. Teman-teman kan ada yang dari Jawa Barat, adat Sunda, ada yang dari Melayu. Ini kan jadi ciri khas tersendiri. Ini baik dari bahasa atau budaya. Selain itu juga ada kemampuan Riko. Nah, misalkan bisa nyanyi, bisa acting, itu bisa sebagai acuan kita untuk lolos ke Indosiar. Dan terakhir sih, meskipun banyak ya, tapi terakhir kita harus pandai entertain gitu loh. Karena kita nggak bisa ya, misalkan seenaknya sendiri. Kita tuh harus ikut ketentuan yang ada di Indosiar gitu loh. Kita udah dikontrak di sana, jadi kita harus paham lah, jangan mengedepankan ego kita, tapi kita harus tahu bagaimana dunia entertain itu seperti apa gitu. Kita harus tahu itu. Berarti ini Mas Baris sudah riset terlebih dahulu ya dari tahun-tahun sebelumnya yang dan ya Madura. Betul, karena semenjak Sony ikut, oh berarti seperti ini ya, alur-alurnya kayak gini ya. Ya udah akhirnya saya coba, alhamdulillah berhasil. Ya sudah dipantau-pantau dulu di tahun 2022. Nah kira-kira nih Mas, kalau sudah berbicara tentang target dan juga strategi waktu berangkatnya nih, kira-kira Mas Baris waktu itu berangkat diantar sama siapa dan kapan itu berangkatnya, tanggal berapa gitu? Saya berangkat tanggal 16 Februari ya? 16 Maret dong. Oh iya kemarin pengumumannya ya Maret sebelumnya itu saya sudah pamitan dulu kan. Ya, saya lihat tuh kemana-mana itu. Iya betul, di status karena ke guru yang ada di Sowan, pondok pesantren, di Genggong, di Miftahul Huda, di rumah saya, dan juga keluarga-keluarga di sekitar udah pamit semua. Itu berangkat tanggal 16, alhamdulillah diantarin sama murid-murid saya juga, Sony, Talita dan lain sebagainya yang ada di Malang. Karena kalau yang ada di rumah di Lumajang kejauhan ya. Dan juga karena jembatan yang menghubungkan Lumajang dengan Malang ini belum selesai Riko. Jadi sampai sekarang belum selesai. Jadi kalau untuk transportnya agak ribet, jadi harus lewat sungai, di dalam ngelewatin sungai kayak gitu. Dan saya juga seperti itu, jadi penuh perjuangan lah untuk sebelum berangkat itu. Seperti itu. Lah kira-kira nih Mas, apa sih hal hidden story atau mungkin cerita yang agak pilu mungkin dikit kira-kira selama proses pemberangkatan begitu? Iya, nah kalau untuk proses pemberangkatan itu sebenarnya momen yang sangat sakral sebenarnya yang momen yang sangat sakral yang sebenarnya ketika kita lolos ke Indosiar nih jarang-jarang orang bisa seperti ini ya kayak gitu. Karena saya kan juga udah pamit ke bupati dan lain sebagainya seperti itu. Untuk pertanyaannya pilu kemarin ini tadi ya, momen-momen pilu ya
sebenarnya dukungannya udah sangat luar biasa dari masyarakat yang ada di Lumajang kayak gitu. Ya untuk selanjutnya sih sebenarnya saya berharap agar tetap didukung seperti itu, karena saya miris nih misalkan ketika saya mungkin tidak sesuai ekspektasi semuanya pada ngilang seperti itu kan itu merupakan hal yang mungkin sangat pilu kayak gitu kan. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin seperti itu. Karena itu kadang bisa bikin kita juga down gitu ya Mas ya. Iya kan. Cuma ya jangan sampai down, saya harus semangat terus. Itu pastinya Mas, kalau lagi Ramadan ini terus syiar Masya Allah. Dan kira-kira nih Mas, apa sih hal yang tidak bisa terlupakan selama di aksi Indosiar atau di asrama Indosiar mungkin? Ya, teman-teman. Oh, gimana Mas? Teman-teman yang gila-gila. Tapi dia dalam positif ya? Iya, maksudnya lucu gitu. Apa ya? Mungkin salah satu keluarga baru yang itu sangat sulit saya lupakan gitu. Karena kita dikumpulkan selama 7 hari itu diisi materi dan lain sebagainya, sampai akhirnya kekeluargaan terjalin kayak gitunya. Udah happy dan hari pertama bulan Ramadan itu udah harus ada yang tereliminasi. Oke. Tiap hari ada yang tereliminasi, teman dekat kita tereliminasi, itu sedih banget ketika mereka keluar seperti itu ya. Soalnya kan habis tereliminasi langsung pulang ya. Dan belum tentu kita bisa ketemu lagi dengan mereka. Berbeda pulau, Ada yang dari Maluku, Aceh. Ada nggak Mas? Padahal nggak ada. Itu mereka tahu demat pacar ya. Amin. Ajo Riko. Itu Riko. Dan sekiranya kalau di panggungnya bagaimana Mas? Apakah ada hal yang tak terlupakan? Kalau nggak salah nih kemarin waktu di panggung ada rumah juga. Dari Mas Umar kita manggilnya Mas Bari Abah begini. Nah ya, jadi kalau anak-anak murid-murid saya yang di sini manggil Abah ya Riko. Terus karena saya sudah punya calon itu anak-anak manggilnya Umar. Iya kemarin memang. Nah ini yang perlu saya luruskan Riko ya. Gimana Mas? Karena ada beberapa lah orang-orang tuh yang, karena saya nggak punya orang tua. Kenapa kok nggak yang diangkat tuh kok bukan orang tua kayak gitu, menceritakan motivasi tentang orang tua. Sebenarnya kan di Indonesia tuh kita ada Indef. Indef itu menceritakan semua pengalaman kita. Saya ceritakan semuanya yang mungkin jadi motivasi dalam hidup saya seperti itu. Dan ternyata yang diambil oleh Indosiar ini di-highlight oleh mereka. Kisah saya yang mempunyai pasangan orang jauh. Wah ini menarik kayak gitu. Akhirnya itu yang diangkat. Jadi bukan keputusan saya untuk ngangkat itu seperti itu Riko. Karena ada beberapa orang yang kenapa kok gak ngangkat orang tua aja biar orang itu mungkin bisa simpati. Sebelum saya tampil Riko, udah banyak yang ngangkat orang tua beserta yang lain itu. Pengen coba yang beda juga kan? Iya. Jadi otomatis saya mengikuti ketentuan yang ada di sana. Ya udah akhirnya diundang lah Ummah Iran ya. Seawal waktu itu juga di briefing, Mas Bahri kalau untuk ngelamar mau apa enggak katanya kan. Karena memang niat saya untuk menghalalkan umat, ya udah. Ya kenapa enggak? Oke aja seperti itu. Oke ya, ini pasti memotivasi juga nanti katanya. Khususnya untuk yang jomblo-jomblo ya. Dikit ya. Ya udah waktu itu akhirnya saya mengungkapkan kalau saya ingin melamar dia live secara langsung di panggung Indosiar, dan itu momen yang sangat langka Riko. Dan kalau Riko tahu, semua peserta aksi yang udah tampil di Indosiar, videonya diupload di YouTube Indosiar, viewers terbanyak sementara masih ketika saya melamar itu. Silakan dicek aja kalau nggak percaya. Itu langsung naik di bawah saat trendingnya. Iya. Karena ya memang benar-benar unik juga sebenarnya ceritanya. Betul. Dan itu langka terjadi. Tidak pernah kan sebelum-sebelumnya aksi Indosiar ada yang melawan di panggung. Makanya ada yang bilang Riko,
wah diam-diam bilang nggak punya pasangan, tapi ketika dipublis langsung se-Indonesia tahu. Bener juga sih, karena waktu itu saya lihat juga postingan teman-teman saya tuh di step WA maupun Instagram itu semuanya Mas Bahari dan Uma juga kayak, oh tuh kan, masya Allah, mereka juga terharu apa ya, merasa jadi lebih dari kata romantis lagi gitu loh. Betul luar biasa. Jadi itu Riko, biar saya juga klarifikasi, ada yang bertanya kenapa kok bukan orang tua, kenapa kok bukan mengajar di 8 tempat itu yang diangkat. Nah, saya nggak menentukan gitu, yang semuanya dari pihak Indosiar. Misalkan kalau selanjutnya lolos itu ya baru diangkat cerita-cerita berikutnya. Bertahap juga ya. Bertahap seperti itu. Jadi jangan salah paham ya para netizen, karena sekarang udah punya netizen ini. Oke, itu beralih ya Mas, beralih dari kabar yang barusan yang agak positif. Sekarang kita agak dekat dikit Bang. Kira-kira nih Mas Bahari, kapan tuh kemarin waktu sampai di Malang itu dijemput sama siapa? Gimana kan kalau saya nggak salah itu beberapa yang sudah digunakan juga ya, itu di Arak kalau nggak salah Mas. Di Arak Lampung, di Arak di waktu disambut. Nah, kalau Mas Bahari gimana nih waktu sampai di Malang kemarin? Iya, sebenarnya apa ya? Mungkin kalau hal ini mungkin nggak tahu juga ya sebenarnya apa ini termasuk hal yang sensitif atau apa. Tapi intinya ya Riko, untuk bisa lolos ke Indosiar itu nggak mudah. Oke, Nggak mudah. Apalagi dicatat ya, nggak mudah. Harus berjuang dari sekarang, Sobat MTD. nggak mudah. Apalagi di bidang tausiah ya, yang gimana sekarang zaman kita ya udah bener-bener di tahap yang sebenarnya perlu agama yang kuat seperti itu ya. Boleh lah kalau acara nyanyi-nyanyi kayak gitu tuh kan memang udah antusias. Tapi kalau tausiah ini kan masih jarang kayak gitu ya. Dan saya lihat bukan dari daerah kita sendiri, tapi daerah-daerah yang lain sebenarnya kalau untuk ini masih kurang antusias kayak gitu ya. Padahal ada beberapa kemarin yang top 18 namanya Hania dari Pemalang, wah itu diarak gitu, bukan sama desa tapi sama kabupaten. Wah ngeri kan, diarak sampai nyampe ke rumahnya kayak gitu sebenarnya. Dan jika melihat itu terus saya bandingkan dengan diri saya sendiri ya miris sih gitu, miris gitu. Meskipun saya nggak minta, cuma yang bikin miris itu sebenarnya tahu Irma nggak? Irma UM. Ngerti. Nah Irma tadi nge-PC saya, ngehubungi saya. Iya. Bah kemarin kok yang jemput cuma Sony aja, kemana murid-muridmu yang lain kan banyak, Pak keluarga juga ya gak tahu ya, ada cuma Sony gitu loh. Jadi saya sebenarnya udah kan ini yang perlu diketahui kan, saya kemarin cuma sampai di top 18 karena karena memang ada juga nih yang julid kok kemarin gara-gara apa, gara-gara Mas kamu itu gagal gara-gara pakai bahasa Madura, pakai gini lah. Malah ya kalau di Indonesia tuh dianjurkan menggunakan khas-khas daerah kayak gitu. Aduh netizen ada aja kayak gitu ya. Itu jadi apa tadi kalau saya lupa jadi. Ini kan disambut itu. Oh ini kemana-mana ya. Ini disambut sebenarnya kembali lagi ke disambut itu. Kata-kata Irma tadi, murid-muridnya kemana kok pada nggak ada kayak gitu. Kalau saya sendiri kan ketika anak-anak lomba seperti itu, meskipun itu di Ponorogo, ke Jakarta, saya dampingi kayak gitu. Karena itu saya merasa tanggung jawab kita. Cuma ya sedih juga sih ketika saya itu ada di puncak dari impian saya bisa tampil di Indosiar. Orang-orang itu nggak ada nih, orang-orang itu nggak ada. Miris juga sebenarnya, agak sedih juga. Di sisi lain saya juga udah gak ada orang tua, nggak ada di Malang ya berangkat sendiri. Tapi meskipun begitu tetap saya syukuri karena kenapa ya, mungkin saya berpikir positif aja, mungkin orang-orang yang di sana mungkin ada kesibukan lain atau apalah kayak gitu. Saya tetap bersyukur, cuma
memang kita bisa mengetahui seseorang itu tulus ke kita ketika kita gagal dan ketika kita berhasil, orang itu ada. Konsisten ada. Nah, kita mengetahui seseorang itu tulus atau enggak ke kita ketika kita gagal ada, ketika kita berhasil ada. Tapi kalau adanya cuma ketika kita berhasil, ada bisa udah tahu seperti itu. Jadi sebenarnya yang bikin miris itu sih Riko, karena saya juga di sini mewakili Jawa Timur Riko, mewakili Jawa Timur karena satu-satunya dari Jawa Timur cuma saya gitu. Cuma ya gimana ya, saya juga ya cuma ini yang bisa saya berikan. Masalah nanti mau orang itu beranggapan gimana atau antusiasnya gimana ya nggak apa-apa gitu. Cuma miris aja lah, itu sedih. Mungkin harapannya ke depan semoga aja yang menjadi perwakilan dari Jawa Timur tahun depan itu mendapatkan support yang banyak baik dari pemerintah, juga stakeholder lainnya, serta pihak-pihak yang ada di lingkungan. Betul. Karena kalau untuk lomba dakwah, sementara yang antusiasnya luar biasa itu Jawa Barat. Nah, Kok bisa tahu Riko? Karena Jawa Barat memang benar dukung banget terlihat gitu Mas, dari video-videonya ataupun juga trendingnya di FYP saya sebenarnya dari Jawa Barat. Betul, karena Jawa Barat tuh ngeri banget. Karena kemarin aja kan dari Jawa Barat itu pesertanya ada sekitar 12 kalau nggak salah. Oh, luar biasa. Dari Jawa Timur cuma saya kayak gitu ya. Dan meskipun saya sendiri masih kalah di voting, masih kalah di SMS itu. Harapannya ke depan mungkin bisa lebih lagi untuk perwakilan Jawa Timur. Ya, mohon dukungannya ini mungkin bisa disaksikan oleh seluruh masyarakat Jawa Timur. Misal ada saudara-saudara kita yang nantinya lolos, mohon disupport ya. Karena kalau bukan kita siapa lagi yang mensupport seperti itu. Karena kalau bolehlah saya nggak disupport sama kebanyakan orang, nggak apa-apa. Cuma ketika mungkin nanti ada orang lain, kita support bersama seperti itu. Khususnya dari kabupaten, dari Jawa Timur dan orang-orang di sekitar kita. Oke. Ini kita agak pindah ke tema lagi ya Mas ya, tema lain. Ini agak cukup dibahas jangan di bagian ini. Oke Mas Bahari, sekiranya nih apa sih sebenarnya efek yang Mas Bahari sendiri rasakan, baik itu sesudah, karena kan kira-kira sebelumnya seperti apa, sebelum naik nikmati aksi sama sudah dari aksi begitu, apa sih yang paling dirasakan gitu? Iya, sebenarnya kalau perbedaan secara di lingkungan sekitar kayak gitu sih sama aja sih Riko, karena saya nggak termasuk yang terkenal banget kayak gitu ya. Cuma kalau secara dari segi pengalaman itu sangat sangat signifikan, karena sebelumnya saya nggak paham mengenai cara pembuatan teks yang bisa dikemas secara efektif selama 5 menit. Di sana kami diajari bagaimana membuat teks dan lain sebagainya. Karena saya membuat syarat untuk ke Indonesia itu membuat 15 teks Riko. Membuat 15 teks ya udah saya buat. Tapi ketika saya nyampe ke sana, semua materi saya nggak kepake. Saya membuat lagi dari awal. Gitu. Karena kita harus memenuhi kriteria yang ada di sana seperti itu. Makanya kenapa kok bertanya-tanya penampilan saya yang pertama itu agak kurang luwes. Karena materinya baru jadi dan juga langsung saya tampilkan gitu. Hamin berapa itu Mas? Hamin satu itu. Itu langsung ditampilkan di depan pertama kali dari Indonesia dan itu disaksikan oleh seluruh Indonesia kan. Itu kalau gak kuat mental down itu beneran Riko. Pasti kalau udah nggak fokus itu udah lupa, udah hilang. Iya, karena faktor apa ya, kita di Indonesia di studio tuh harus harus mengatasi lighting. Wah, lighting kan sebelum kita tampil kan ada yang itu cuma dengar kayak gitu kita merinding loh beneran. Iya. Aku tuh audien banyak banget kan gitu. Belum lagi saya yang tampil terakhir, yang tampil show kedua, kan ada 3 orang nih Bu, ada 3 orang. Dua peserta ini yang lainnya itu ada pendukungnya semua, ada pendukungnya. Sudah di tempatnya itu, Sudah di tempat studio. Saya nggak ada. Saya nggak ada. Jadi ketika saya ngomong ke pendukungnya,
yang ini gitu misalkan, betul apa betul? Nggak ada yang jawab. Tapi ada yang dijawab itu yang jadi kayak aduh kurang enak nih gitu. Kurang ngejes ya sama Jelas kayak gitu. Jadi tantangan sendiri. Karena sebenarnya ada yang dari rumah itu sebenarnya dari Lumajang lah ada yang mau hadir, cuma kan jauh banget gitu loh. Jakarta ke Lumajang ya soalnya itu jauh. Jadi saya juga kasihan misalkan datang kayak gitu. Jadi ya biarkan saya yang tapi ada slot Mas yang hadir mungkin. ada. Satu peserta itu 50 orang. Oh banyak ya Mas ya. Hanya Kira-kira di studio itu ada berapa orang? 200 fullnya itu 200. Berarti panggungnya gede ya Mas ya. Saya kira itu cuma hadir 50 lah nonton laga bayaran gitu. Enggak gitu. Dan disaksikan dewan juri ya, yang biasanya kita lihat di TV kan. Nah, Dede tuh tampil itu sekedar info. Jadi ketika saya mau tampil gitu Riko, itu kepala kayak berat dan juga kepikiran. Dan yang ada di dalam otak saya itu tampil enggak nih. Sedangkan kalau enggak tampil saya udah tanda tangan kontrak. Oh ada kontraknya juga. Ada juga, kita nggak boleh nyebut merek-merek kayak gitu tuh, itu perlu. Nah, jadi kita memang ya secara seketat itu. Makanya bisa saya bilang Riko, ketika orang itu sudah tampil di panggung Indosiar, bisa dibilang ketika kita tampil di panggung lain udah biasa. Kalau udah tahu panggung Indosiar, panasnya panggung Indosiar itu udah luar biasa beneran. Itu. Dan itu berapa lama Mas peserta tampil? 5 menit. Dan waktu itu apakah Mas Bahari ada kesempatan untuk mengundang gitu? Mengundang gimana? Karena waktu Sonic Vape kan udah undang gitu. Iya bisa aja sebenarnya. Tapi itu tetap ketentuan dari Indosiar. Mungkin buat tahap-tahap berikutnya. Ya betul. Karena tahap penampilan pertama itu malah Sony kan yang hadir. Maksudnya hadir melalui Zoom. Ya dia Melalui Zoom. dan itu waktunya kalau nggak salah di kereta ya Mas ya. Di kereta. Sony lagi di kereta nanti ke Seloma juga. Betul sekali. Diundang lainnya siap. Oke, teman-teman karena kita mungkin udah lama banget bercak ya, agak seret dikit loh ini Mas. Iya ini juga lagi puasa, makanya gak ada minuman ya. Dan minuman di sini. Cuman saya jadi moderator nggak ada di minuman itu. Makanya karena puasa. Mungkin boleh nih Mas untuk sebagai penutup juga sekiranya ucapan untuk semua penggemar dan juga pendukung Mas Bahari selama di aksi Indosiar gitu. Oh iya, ini yang paling penting saya izin mengucapkan terima kasih untuk semuanya yang sudah mendukung, mulai dari pondok saya, Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Yayasan Miftahul Huda, Universitas Negeri Malang, dan semuanya pihak-pihak yang mendukung. Ada Bunda Rita, ada saudara-saudara yang di Lumajang, ada Bu Rosa, ada siapa lagi banyak Riko, ada Pak Ades Celok Anyar, dan yang udah turut menyumbangkan materinya untuk keberangkatan saya ke Indosiar. Dan mungkin banyak yang belum saya sebutkan satu persatu karena memang banyak Riko, tapi tidak mengurangi ketaatiman saya kepada beliau-beliau semua yang sudah mendukung. Karena penampilan saya yang sebelum tereliminasi ini Riko, di rumah saya itu ada khataman, ada ya zikiran kayak gitu kan. Cuma ya meskipun kita udah berusaha semaksimal, kan hasil tetap Allah yang menentukan kayak gitu ya. Karena saya sudah berusaha secara maksimal. Karena saya sendiri sebenarnya yakin kemarin Niko lolos ke tahap selanjutnya. Dalam hati tuh yakin dia bisa itu. Bisa lah. Cuma karena memang bukan rezekinya, akhirnya saya harus terhenti di top 18 seperti itu. Dan alhamdulillah ini juga pertama kalinya di Lumajang, di tanah kelahiran saya. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih. Mungkin ada nama-nama yang belum tersebutkan, saya mengucapkan terima kasih. Mohon dukungannya selalu, meskipun saya mungkin sekarang terhenti di top 18 besar, tetap mohon dukungannya, jangan surut.
saya berharap tidak ada ketika saya di Indosiar Riko. Tapi meskipun sekarang saya sudah kembali ke sini tetap didukung dan disupport kayak gitu. Kalau ada acara di rumahnya kan nggak usah ngundang yang lain. Tapi semangat jalannya tetap kokoh juga Mas. Iya tentunya itu Riko. Mungkin terakhir banget nih Mas Bari, boleh banget pesan nih untuk calon pendaftar aksi 2024 nanti. Gimana? Pesan. Pesan. Calon pendaftar peserta aksi 2024 nanti. Tapi yang jelas kalau untuk tahun depan itu insya Allah aksi ASEAN. Jadi yang juara-juara di Indonesia nanti akan diadu dengan yang dari Malaysia, dari Brunei, dari Singapura seperti itu. Itu insya Allah kayaknya sih gitu. Tapi misalkan tahun depan itu memang ada untuk yang di Indonesia, silakan persiapkan dari sekarang apa yang menjadi ciri khas kalian. Dan kalau belum bisa buat materi, diharapkan bisa buat materi gitu. Karena ketika kita di sana kita harus dituntut bisa membahas. Misalkan membahas tentang pemuda, berarti kita harus buat dalil-dalilnya, latar belakang dan lain sebagainya seperti itu. Dan itu sebenarnya harus dipersiapkan dari sekarang. Biasa ini panjang kita sudah ngobrol Mas, mungkin udah berapa jam ini ya, saya juga gak lihat waktu ini. Dan luar biasa sekali perjalanan dari Mas Bari, istiqomahnya. Mungkin teman-teman Sobat MTD sudah banyak mengutik banyak hal, banyak hikmah juga. Mungkin terakhir apakah ada yang mau sampaikan lagi Mas Bari, boleh? Iya nggak apa-apa, karena ini mungkin masih 40-an atau 50, mungkin kita 10 menit lagi nggak apa-apa Mas Riko. Dari saya sendiri, dari keseluruhan yang kita bicarakan kali ini, intinya untuk berjuang di aksi Indosiar itu nggak mudah ya, nggak mudah karena saya sendiri membutuhkan 7 tahun ya Riko, 7 tahun untuk bisa 10 tahun Mas, ini tahun ya 13 tahunnya aksi itu 2013 sampai akhirnya saya bisa tampil di panggung Indosiar itu nggak mudah. Dan teman-teman ya mungkin nggak berhasil audisi itu masih terus bisa belajar terus dan sampai akhirnya meskipun bukan kita yang berhasil Riko, meskipun bukan kita yang lolos nantinya, saya yakin mungkin orang-orang yang ada di sekitar kita, entah itu murid kita, anak kita, cucu kita, wah itu hasil dari semangat kita dalam bersama dan nggak ada yang sia-sia. Nggak ada yang sia-sia, saya yakin. Karena biasanya kita tuh gara-gara udah lolos, udah gagal, udahlah males. Ini biasanya tipe-tipe yang belum perang udah nyerah duluan, gitu. Udah mundur dulu balik. Udah duluan. Jadi kita harus bisa betul-betul bersemangat. Kalau kita ingin ya udah teruskan aja seperti itu. Dan apa ya? Kalau kembali lagi tadi gimana? Tadi Riko kok tahu kemarin ada yang sampai dikawal peserta itu di arah yang sampai di arah. Ini kan waktu itu saya sempat mantau juga terus Mas. Dan alhamdulillahnya tuh lewat di FVP saya. Ya kan TikTok saya akhir-akhir ini sering aksi muncul gitu loh. Iya. Dan sering lihat aksi. Jadi udah ada nih dari yang pulang di 18 besar ya. Kok berapa lupa saya. Itu dia di Pemalang itu diarak Mas. Dan itu wah panjang kayak pawai, pawai ya. Itu kayak ini pawai apa gimana? Ternyata itu memang arak dari serta aksi 2023 gitu ya pulang kayak wow luar biasa ya. Dan waktu saya dengar kabar Mas Bari pulang di 18 di top 18, saya juga agak menunggu kabar juga dia sebenarnya. Ya ada gimana arah-gerakin sebelah mana? Tapi saya nggak dengar apa-apa. Baik. Dia jemput kemarin jemaah Sony sama kakaknya gitu. Kalau itu di bandara mana? Surabaya atau mana? Wah, Malang sini. Oh di Malang, langsung di Jakarta Malang ya. Karena kalau Riko tahu kenapa kok saya milih bandara Malang? Biar murid-murid saya itu nggak kejauhan kalau memang mau ngejemput saya. Sengaja ya Mas ya. Tapi faktanya ya udah gak apa-apa, nggak apa-apa. Semoga barokah aja gitulah. Saya juga apa ya? Karena yang merasakan ini bukan saya aja. Orang-orang ada yang ngechat saya. Ya Allah ini saya nangis loh ngelihat Ustadz. Ada yang mimpi juga gak sih Mas Bari? Gimana? Ada yang mimpi Mas Bari juga? Ada juga. Ada sampai mimpi saya itu mimpi katanya dia itu saya gak kenal sama dia tapi tiba-tiba ngechat dia tuh mimpi dia ngejemput saya di bandara. Ini orang yang belum pernah kenal sama saya. Jadi ketika saya udah kenal dengan
mungkin murid-murid saya dan itu gak ada misak sebenarnya gitu loh. Misak. Tapi gak apa-apa. Saya tetap berpikir positif. Mungkin kalian ada kesibukan yang lain, gak apa-apa. Yang penting ridho dan keikhlasan saya tetap untuk kalian, semoga selalu berhasil ke depannya, seperti itu. Kira-kira penggemar terbanyak dari mana kemarin Mas yang benar-benar mendukung terus dari awal sampai akhirnya istiqomah? Dari rumah atau dari mana? Dari rumah sih, yang jelas dari Lumajang iya, dan juga dari mungkin orang-orang Madura kayak gitu, itu juga. Ada Madura juga ya? Dari Jawa Barat juga ada macam-macam. Karena meskipun gak terkenal banget, mungkin bisa dikategorikan artis baru nih Rigo. Papan atas sudah ya? Iya, Dari papan atas. Cuma saya kemarin memang nggak foto Rigo, maksudnya nggak, kan sebenarnya kita tuh harus tahu posisi Rigo. Kita tahu sadar diri juga. Ketika ada artis yang mungkin itu masih istirahat, terus kita tiba-tiba foto. Nah itu sebenarnya kurang baik juga ya, kan mengganggu gitu loh. Makanya kenapa kok saya di Indosiar tuh nggak foto dengan artis-artis, karena saya menghargai mereka. Meskipun saya sebenarnya pengen foto, cuma ketika saya lihat kayaknya beliau tuh lagi duduk, lagi istirahat, terus ya udah nggak apa-apa, nanti aja mungkin. Tapi karena karena saya menghargai beliau biar istirahat, ya udah nggak apa-apa. Karena cukup melihat saja dengan mata kepala saya langsung, itu udah menjadi kebahagiaan tersendiri Ridwan, gitu loh. Itu sih. Makanya nyambung tadi dengan diarah. Kalau saya sih nggak ada yang narak, itu siapa yang mau narak gitu. Mimpi insya Allah. Nah mimpi gitu. Karena saya aja nanti pulang ke Lumajang motoran sendiri nih. Saya dari Lumajang nggak ada yang anterin. Banyak orang yang bersimpati gini, banyak yang ngechat. Saya kasihan nggak ke Ustaz karena udah gak punya orang tua gini sendiri. Kalau sama keluarga saya memang udah gak apa-apa, saya bilang keluarga saya jalan sendiri, saya mandiri kayak gitu. Tapi ya meskipun dalam hati gak bisa dipungkiri pengen seperti yang lainnya, pengen gak orang-orang kayak gitu enak ya, saya kayak gini, tapi disyukuri aja kayak gitu. Karena ada hikmah lainnya. Iya betul. Dan sudah menunggu di tempat lain. Betul, saya selalu berpikir seperti itu. Di sisi lain pasti ada hikmahnya nanti. Kalau kita mikirin sampai situ, wah ini jahat nih orang, nggak akan ada habisnya kalau seperti itu. Kita selalu coba ambil sisi positifnya dalam titik apapun. Bahkan ketika Mas Bahari tadi yang bilang di awal sempat dibilangin ini ustadznya. Kan itu juga ambil sisi positifnya juga. Iya, sebagai pelacut untuk terus baik. Betul sekali. Nah ini juga pesan untuk teman-teman, ketika kita mendapat kritik atau komen negatif, kita harus menemukan sisi positif dari hal tersebut. Nah kalau saya tuh dibilang kemarin, muridnya udah nyampe ke Indosiar, ustadznya masih belum. Kalau ini kamu kenapa sih kok ngomong gitu, kalau marah kan jadinya. Tapi enggak, saya berusaha introspeksi diri dalam hati. Oke, tahun depan insya Allah saya buktikan dan itu terkabul kayak gitu. Ya cukup kayak gitu menghadapi netizen. Oke. Mungkin boleh Mas terakhir kalau pandangan jenengan kesan secara general bagaimana sih panggung aksi Indosiar begitu? Betul. Kalau untuk aksi Indosiar tuh ibaratkan panggung yang megah gitu ya. Ibaratkan panggung yang megah, ketika kita tampil di situ jutaan orang menonton kita, Dan ketika kita udah ada di tahap itu, sebenarnya itu udah tahap yang sangat luar biasa. Meskipun kita nggak juara satu seperti itu kok. Kayak yang udah masuk top 24 itu saya rasa udah juara semua bagi saya Riko. Karena kan dari tiap-tiap provinsi juga. Iya betul. Dan itu bukan hanya kualitas tapi juga keberuntungan kita diuji di sana. Dan saya sendiri alhamdulillah mungkin salah satu yang beruntung bisa tampil di situ. Sekarang bisa mempunyai wawasan yang luas dan link teman-teman dari seluruh berbagai Indonesia. Calon atlet Indonesia, betul. Masya Allah kayak gitu.
Seperti itu Riko. Oke teman-teman Sobat MTD, mungkin sekiranya kita sudah pada penghujung pembahasan podcast keliling pada hari ini. Saya sebagai moderator mungkin pamit untuk diri ya. Pasti di polling selanjutnya Mas Bayu langsung di moderatornya. Ya karena ini yang belum tahu sebenarnya untuk polling nih hostnya saya sendiri. Jadi biar tahu ya, untuk polling podcast keliling itu adalah saya sendiri untuk hostnya. Nanti saya kemana-mana cari bintang tamu itu offline ya, podcast secara offline. Ada juga bisikin Bincang asik masa kini. nah itu hostnya Kak Riko itu secara online kan. Nah insya Allah nanti kita undang untuk bisikin. Yang kedua, Yang kedua itu bintang tamunya nanti alumni aksi yang udah ada nih. bisa jadi nanti yang itu Riko yang apa yang kata Riko Di Pemalang itu. di Pemalang. Oke. Itu namanya Hania. Nanti saya hubungi, mungkin bisa Kita sharing juga di bisik gitu ya. betul. Ya, kalau dari saya sebelum Riko tutup, intinya untuk aksi ini saya sangat bersyukur karena sudah sampai di aksi. Mohon dukungannya selalu, meskipun saat ini hanya bisa di top 8. Saya ulangi lagi. Karena meskipun seperti itu saya sudah berusaha semaksimal mungkin, semampu saya memberikan yang saya bisa. Masalah hasil tetap itu mutlak dari Allah. Karena juga untuk tahun ini itu pesertanya keren-keren Riko. Makanya kalau dibilang kenapa Sony dulu bisa sampai top 6 kayak gitu, saya ada jawaban. Yang pertama karena pesertanya beda. Yang kedua ini yang paling penting, rezekinya juga beda. Rezeki Sony sampai top 6. Ini ya rezekinya, dan pendukungnya juga lebih banyak. Sekarang saya dijemput aja enggak gitu. Iya benar juga. Itu sih. Udah, itu aja itu. Ya teman-teman Sobat MTD, jangan lupa terus pantengin polling podcast keliling, karena next episode ini juga bakalan bahas hal-hal menarik tentunya. Dan juga jangan lupa pantengin juga bisikin bincang asik masa kini bersama saya Riko Rahman Desa. Saya Riko Rahman Desa, dan sampai jumpa di acara-acara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.